Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irwan Girana dengan NIM 1197010010038 dari kelompok 2. Sekarang saya akan menjelaskan dengan pengenalan Windows. Sebelumnya kita mengenal dulu apa itu komputer. Pada zaman dahulu komputer diciptakan untuk alat sebagai menghitung, tapi dari zaman sampai sekarang komputer berkembang memberi manfaat yang berlebih dan membantu kehidupan manusia. Salah satunya contoh untuk mengetik, mengedit, dan yang lainnya. Kemudian komputer ini mempunyai dua komponen utama. Ada komponen perangkat keras dan ada juga perangkat lunak. Berikut saya jelaskan komponen perangkat keras. Keras dalam komputer. Pertama ada CPU. Di dalamnya terdapat RAM, hard disk, ada power supply, ada motherboard. Komponen utamanya yang membentuk komputer tersebut agar bisa berjalan. Kemudian di sini ada DVD. Jadi gunanya CPU ini adalah sebagai tempat komponen-komponen yang membentuk komputer bisa berjalan. Kemudian di sini ada layar monitor sebagai input gambar, ada speaker, ini output gambar. Ini speaker output dari suara. Kemudian dari keyboard ini sebagai input untuk membentuk karakter atau input suatu karakter. Kemudian ada mouse sebagai mempermudah nanti. Kemudian ada yang lain seperti ini, flash disk, komponennya ada adapter, ada hard disk eksternal, selain ada yang internal, ada juga yang eksternal. Kemudian di sini ada printer sebagai output gambar atau dari kertas. Kemudian di sini ada mikrofon sebagai input suara ke komputer. Baik, itu adalah salah satu contoh dari banyak perangkat keras yang sering digunakan dalam komputer yang sering kita jumpai. Sekarang kita akan mengenal perangkat lunaknya. Yang pertama itu ada ini adalah desktop. Sebelum kita maju ke desktop, jadi desktop ini adalah terbuat yang berasal dari sistem OS, di mana sistem OS ini adalah suatu Windows. Selain Windows, sistem OS itu yang membuat komputer bisa bekerja itu ada Linux, Windows, dan yang lainnya. Yang terkenal itu biasanya Windows dan Linux. Yang saya gunakan adalah Windows dengan Windows 7 Home. Kemudian di sini adalah komponennya, yaitu ada desktop, ini ada taskbar, ada adalah program aplikasi. Program aplikasi tersebut ada banyak. Misal ini adalah untuk aplikasi pengedit, ini aplikasi pemutar suara, aplikasi pemutar video, ada aplikasi game juga, dan yang lainnya. Ada juga aplikasi antivirus. Itu adalah salah satu komponen perangkat lunak. Baik, setelah kita mengenal komponen tadi, perangkat keras dan perangkat lunak, sekarang kita akan mengenal bagaimana cara menghidupkan dan mematikan suatu komputer. Berikut saya jelaskan tentang cara menghidupkan dan mematikan komputer. Cara menyalakan komputer. Pertama, kita cek untuk kelistrikannya apakah sudah terpasang semua. Kita cek ini listrik sudah terpasang ke terminal. Kemudian cek juga semua komponen sudah terpasang ke CPU dan ke monitor agar laptop atau komputernya bisa berjalan nanti ketika dihidupkan. Ternyata sudah berjalan semua. Setelah itu kita ke bagian tombol power di CPU. Untuk menyalakan kita pencet satu kali saja. Nah, ini udah berjalan. Kemudian setelah itu kita pencet power monitornya. Sambil nunggu, kita tunggu dulu sampai komputernya menyala. Nah, ini dalam proses penyalaan. Nah, ini artinya kita sedang memproses. Ini adalah tampilan awal ini
atas ini adalah Windows 7. Nah, ini artinya setelah muncul desktop gambar di layar monitor, artinya komputer tersebut sudah menyala. Setelah komputer berhasil kita hidupkan, kita lanjut dulu. Sebelum kita mematikan komputer, kita lanjut dulu ke apa itu aplikasi, program aplikasi. Jadi program aplikasi adalah salah satu perangkat lunak yang telah tadi saya jelaskan, yang bisa melakukan suatu pekerjaan tertentu. Misal ini yang tadi jelaskan, ini adalah aplikasi perangkat lunak dan pekerjaannya yaitu sebagai pemutar lagu. Misal ini adalah Microsoft Excel, aplikasi perangkat lunak, dan mempunyai pekerjaannya yaitu sebagai pengolah data. Karena kita berhubungan dengan Microsoft Excel, maka kita akan bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Excel. Pertama kita cari gambar dari Microsoft Excel ini kan. Nah, kemudian cara membukanya itu ada 3 cara. Yang pertama tinggal klik 2 kali, klik kanan 2 kali sambil login. Nah ini berhasil kita buka aplikasinya. Kemudian kita perbesar. Nah ini berhasil kita buka untuk Microsoft Excel. Kemudian bagaimana cara mematikan Microsoft Excel tersebut, aplikasi tersebut? Tinggal kita klik X 1 kali dari kontak dialog tersebut. Kemudian cara kedua, bagaimana cara menghidupkan atau membuka aplikasi. Cara kedua itu kita klik kanan 1 kali di aplikasi yang ini buka, kemudian klik open. Nah ini aplikasinya sudah berhasil kita buka. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa cari di menu start. Kita lihat di sini ada. Jika belum ada, kita bisa cari di sini program, cari bagian Microsoft Office Tools. Atau kalau tidak ada di sini, biar gampang kita di search aja Excel. Nah ini ada Microsoft Excel-nya, berarti kita tinggal klik saja 1 kali, maka Microsoft Excel tersebut berhasil dibuka. Ini adalah tata cara membuka dan menutup suatu aplikasi. Kemudian setelah kita membuka Microsoft Excel, kita akan mengenal kontak dialog. Apa sih gunanya kontak dialog? Kontak dialog tersebut berguna untuk memuat informasi tambahan gitu, yang tidak terpapar gitu dalam kontak ini. Misal kita kontak dialog yaitu di Extrude di bagian ini. Ini adalah buka. Nah ini adalah satu contoh dari kotak dialog. Misalnya ada informasi mengenai jenis kertas yang akan dipakai, ada portrait, landscape, kemudian ada juga size, ukuran dari ini, ada juga bagian tambahan. Ini adalah salah satu kotak dialog, contoh dari kotak dialog. Kemudian kita lanjut ke fungsi ALT shift dan control. Jadi ALT tersebut ketika belum kita buka aplikasi, maka ketika tombol tersebut tidak akan ada gunanya gitu. Jadi ketika tombol tersebut berguna ketika kita gunakan aplikasi untuk bekerja, misal seperti Microsoft Office tersebut ada Excel, ada PowerPoint, dan yang sejenisnya aplikasi yang digunakan untuk bekerja seperti ini. Kita buka Microsoft Excel, kemudian kita pencet yang pertama ALT. Nah jadi ketika hanya ALT saja, maka hanya akan memunculkan huruf-huruf seperti ini. Gunanya huruf-huruf ini adalah suatu jalan pintas kita akan memudahkan kita untuk bekerja gitu, agar untuk mencari biar lebih mudah ketika kita tidak perlu buka ini dengan ALT kita gampang. Misal ALT saya ingin ke menu insert, maka kita pencet ALT N, maka ke menu insert. Misal saya ingin buka ini yang lain, maka yang lain selesai itu karena ada 2 tombol saya ini. Kita misal buka table tanpa mencet table ini dengan kursor, kita bisa menggunakan keyboard, yaitu ALT plus T. Nah
ini table terbuka. Ini salah satu contoh gunanya yaitu ALT. Kemudian yang kedua itu fungsi shift. Fungsi shift ini yaitu untuk membuat huruf kapital, membuat yang asalnya ketika kita klik ini adalah huruf tidak kapital, ketika tambah shift maka akan menjadi kapital. Misal shift tambah F maka akan menjadi kapital. Kemudian sebaliknya, ketika yang awalnya yaitu huruf kapital, misal G, ini adalah kapital. Ketika kita klik shift tambah G maka akan menjadi tidak kapital. Itu adalah salah satu contoh dari shift. Kemudian yang ketiga itu adalah CTRL. CTRL ketika kita klik biasa tidak akan ada. Jadi CTRL ini akan berguna ketika kita kombinasikan. Contoh yaitu CTRL C. CTRL C itu adalah untuk mengcopy suatu teks, misal Irwan Girana. Kita CTRL C. Nah, ini adalah sudah mengcopy teks tersebut, kemudian kita pastekan dengan CTRL V. Nah, itu adalah menggandakan dengan V yaitu paste. Kemudian ada juga CTRL X, contoh yang lain, itu akan mengcut teks tersebut dengan kemudian CTRL V akan, nah berarti ke cut yang tadi itu. Selain teks, jadi CTRL tersebut dengan kombinasikan yang lain juga bisa, yang lain misal tabel bisa masuk juga untuk perintah tersebut. Oke, karena pengenalan Windows ini sudah selesai, kita akan tata cara bagaimana cara untuk menghidupkan. Nah, ini adalah salah satu dialog, kotak dialog. Jika ingin save, nge-save, don't save, dan cancel. Saya tidak akan misalnya. Nah, kita akan lanjut bagaimana cara mematikan komputer. Yang pertama, mematikan komputer ada dua cara. Yang pertama kita gunakan keyboard dengan kombinasi dari ALT plus F4. Klik berbarengan maka akan muncul kotak dialog seperti berikut ini. Kemudian ada tiga pilihan, apakah kita ingin mematikan total atau hanya sleep saja atau merestart. Jika kita ingin mematikan total maka klik OK. Ada juga cara yang kedua, yaitu melalui menu start ini, kemudian masuk ke ini. Ketika kita ingin mematikan maka kita klik shutdown, atau juga ada yang lainnya. Ketika kita ingin mematikan total maka klik shutdown. Misal kita akan mematikan total. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai loadingnya selesai. Sekali lagi, nah ini adalah dalam proses mematikan. Kita tunggu sampai benar-benar selesai dalam proses mematikan. Jangan sampai mematikan kita langsung saja pencet nih tombol power up ini. Kita harus sesuai dengan prosedur yang ada untuk dalam mematikan komputer tersebut. Kita tunggu sampai proses mematikan selesai. Nah, ketika agak ada suara, nah dalam CPU itu artinya sudah selesai dalam mematikan. Kemudian kita matikan power ininya. Nah, ini artinya semuanya sudah selesai kita matikan. Sekian pemaparan dari rangkuman materi dan penjelasan dari latihan soal pada bagian pertama. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.